些人交给我们，你去帮子言。异想天开了！分裂凡人先行的一轮。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH Season 5, tepatnya untuklah episode 183. Di part sebelumnya, Xiaoyan datang tepat waktu sebelum He Jing dan tetua Zuli benar-benar meninggal dunia ya. Dia berhasil untuklah menyegel kedua lawannya. Dan kali ini, mereka akanlah masuk ke Pulauan Naga Timur untuklah membantu Jian. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berhasil menghancurkan penghalangnya, Xiaoyan menerjang ke depan. Untuk Xiao Yixian dan juga Jingling, mereka akanlah berjaga di luar. Lebih tepatnya, menghadang para krocok-krocok dulu ya. Begitu juga dengan Yao Ming akanlah berhadapan dengan Xuan Mo. Hal ini membuat Xiaoyan berhasil untuklah menerjang tanpa adanya hambatan. Sedangkan di dalam, Jian sedanglah baku hantam dengan ketiga Raja Naga, yang tak lain adalah Raja Naga Utara, Barat, dan Selatan. Mereka bertiga mengakui kekuatan Kaisar Naga memang sungguhlah begitu kuat. Tetapi ya, kekuatan ini sangatlah tidak pantas didapati oleh seorang gadis kecil sepertinya. Karena fisiknya terlalu begitu lemah. Pada intinya, mereka tidaklah terima dan menganggap kalau Jian tidaklah pantas menjadi Kaisar Naga. Padahal mah, ini hanya masalah waktu aja ya. Sebetulnya, mereka sangatlah takut. Jika Jian benar-benar berhasil, maka mereka akanlah wassalam. Jadi, mumpung belum benar-benar matang, maka Jian haruslah disingkirkan. Dan Raja Naga Utara meminta kepada Jian untuklah menyerah sekarang. Karena dia bisa melihat kalau Pulau Naga Timur sebentar lagi akanlah hancur. Dan tidak akan ada lagi yang akanlah mendukungnya. Jian menyebut mereka adalah pengkhianat terbesar, memicu perselisihan internal demi keinginan egois mereka sendiri. Padahal mah sebenarnya ya, kalau salah satu dari mereka menjadi Kaisar Naga, pasti salah satu dari mereka juga tidak akan terima. Ujung-ujungnya pasti akan baku hantam guys. Raja Naga Utara membalasnya, apa maksud dengan keegoisan sendiri? Bukankah dia juga termasuk egois? Sebab dia begitu sangatlah erat berpegang pada tata Kaisar Naga. Jika dia tidak egois, maka berikanlah tata Kaisar Naga kepadanya. Dan bukan karena keegoisannya lah membuat seluruh para prajurit Pulau Naga Timur haruslah merenggut nyawa. Dia datang ke sini untuklah merebut tata tersebut, untuklah menyatukan seluruh ras naga mereka secepat mungkin. Iya, namun tetap saja di matanya Jian, mereka adalah pengkhianat terbesar, telah membuat perselisihan internal secara diam-diam. Jadi percuma saja menjadi Kaisar Naga, mereka akanlah tetap berselisih satu sama lain. Mendengar ini, Raja Naga Utara langsunglah membungkamnya dengan satu serangan yang membuat tombak Jian langsunglah terpental. Begitu juga dengan dirinya. Lalu Raja Naga Utara kembali memintanya untuklah menyerah saja. Balasan dari Jian, kalau dialah Kaisar Naga dari klan Naga kuno. Dan hari ini, dia akanlah membersihkan rumahnya. Dan keluarlah serangan roh, naga, dan Phoenix, membuat ketiga Raja Naga ini tidak bisa membiarkan dia begitu saja. Sehingga untuk Raja Naga Barat dan Selatan menahan serangan tersebut sampailah terpental. Sedangkan untuk Raja Naga Utara mencoba untuklah menyerangnya, tetapi berhasil untuklah ditahan guys. Dan Jian memberitahu kebenaran. Tampaknya Raja Naga Utara sudahlah lupa
siapapun yang memiliki garis keturunan Kaisar Naga, maka layak disebut sebagai kaisar. Sedangkan untuk mereka bertiga, terutama untuklah Raja Naga Utara sebagai dalang di balik semua ini, dia tidak mempunyai garis keturunan Kaisar Naga. Jadi ya, percuma saja gitu guys. Untuk Raja Naga Barat dan Naga Selatan, meminta kepada Raja Utara untuklah cepat-cepat bergerak. Karena kekuatan dari Xian teruslah meningkat. Mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Untuk Raja Naga Utara memiliki cara. Dan caranya akanlah memakan harga yang begitu sangat tinggi guys. Yang tak lain, dia akanlah mengeluarkan sebuah petir surgawi. Sebut saja seperti itu karena sangatlah mirip ya. Sehingga beberapa prajurit dari Pulau Naga Timur, begitu juga dengan prajurit mereka, haruslah merenggut nyawa terkena petir guys. Xian yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala dan menganggap mereka bertiga sudah benar-benar gila. Hal ini membuat Xian benar-benar tidaklah tega. Dia langsunglah membuat penghalang agarlah petir ini tidak menyerang mereka semua. Namun ya, dengan langkah yang dilakukan oleh Xian, akanlah membuat prajurit selatan, utara, dan barat mempercayai kalau Xian memang layak menjadi Kaisar Naga. Karena untuk menjadi Kaisar Naga memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Salah satu contohnya melindungi keluarga dan rakyatnya. Sedangkan untuk ketiga Raja Naga ini benar-benar tidaklah peduli dengan anggotanya sendiri. Dan Xian menceramahi mereka. Apa gunanya jika mereka menjadi Kaisar Naga tetapi mengorbankan seluruh nyawa anggotanya dengan sesuka hati? Itu tidak layak disebut sebagai Kaisar Naga. Dan mereka bertiga memang tidaklah pantas. Namun siapa sangka guys, balasan dari Raja Naga Utara memang tidak mempedulikan para anggotanya. Justru ini adalah mati dengan terhormat. Dan nama-nama mereka akanlah diukir dalam monumen klan Naga. Sehingga keluarlah naga petir dan menghancurkan pelindung milik Xian. Secara tiba-tiba, bunga teratai melintas di matanya Xian. Dan serangan dari Xiaoyan ini berhasil untuklah menghancurkan si naga petir. Xiaoyan meminta maaf atas keterlambatan dia. Dan awalnya, Xiaoyan inginlah mengelus kepalanya, tetapi dia tahu kalau Xian sudahlah tumbuh dewasa. Sehingga ya, dia berkata, aku tak pernah menyangka bahwa si kecil yang inginlah menelan pil saat itu, kini telah menjadi seorang Kaisar Naga. Untuk Xian, dia juga tidak menyangka kalau Xiaoyan telah berhasil mencapai Doseng Bintang 1. Waduh, masih disembunyikan ya sama Xiaoyan. Dan Xian memberitahu apa yang sedang terjadi dengan Pulau Naga Timur. Kalau di atas ada ketiga pria tua yang telah bertindak semena-mena untuklah menghancurkan klan Naga. Dan tampaknya dengan kehadiran Xiaoyan juga sangatlah sulit untuk menghadapi mereka bertiga sekaligus. Xiaoyan membenarkannya. Namun sebelumnya dia merasakan kalau aura dari Xian tiba-tiba meningkat. Pasti dia memiliki beberapa rencana. Xian membenarkannya juga. Namun ya, untuklah melakukan rencana cadangannya, dia perlu beberapa waktu. Untuk Raja Naga Utara langsunglah marah-marah karena bisa-bisanya ada seorang manusia ikut campur dalam klan naga. Dan Xiaoyan membalasnya bagaimana dia menjelaskan tentang suku Heaven Demon Phoenix yang berada di luar untuklah membantu mereka. Sontak Xian terkejut. Bisa-bisanya klan naga kuno malah meminta bantuan kepada musuh bebuyutannya guys. Sesuai penjelasan dari tetua Qinsang, kalau klan naga kuno tidak akanlah pernah damai dengan suku Heaven Demon Phoenix. Karena ya, semua ini adalah ajaran dari para leluhur mereka guys. Makanya disebut sebagai musuh bebuyutan. Iya, untuk permasalahan lebih jelasnya, kalian pasti sudah tahu lah ya. Lantas Raja Naga Utara mempertanyakan bagaimana bisa dia tahu rencana mereka.
Dan Xiaoyan membalaskan lagi untuk kawanan burung-burung ini sudahlah kembali ke sarangnya. Namun, untuk Raja Naga Barat tidaklah mempercayai perkataan dari Xiaoyan. Untuk Raja Naga Utara tidaklah mempedulikan masalah ini. Prioritas mereka yaitu menangkap Xian. Untuk Xiaoyan mempertanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan olehnya. Xian menjawab, dia membutuhkan 1 batang dupa. Bagi Xiaoyan, itu sudah sangatlah cukup. Sehingga ya, mereka berganti posisi. Xiaoyan akanlah melindunginya serta mengulur waktu, guys. Dan Xiaoyan mengeluarkan kemampuan Yellow Spearing Divine Anger, atau yang Mimin sebut sebagai dentuman suara Sonic. Sekalinya kena, jiwa dari ketiga Raja Naga ini hampirlah terlepas. Selagi terkena serangan, Xiaoyan menyempatkan untuklah mengeluarkan bayangannya. Dan mereka sama sekali tidaklah menyadarinya. Setelah serangannya selesai, mereka pun langsunglah marah-marah. Dan Xiaoyan berkata, ini belumlah berakhir. Tiba-tiba, bayangan Xiaoyan berada di belakang yang sudahlah memegang sebuah teratai. Mereka yang tidak sempat untuklah melarikan diri, hanya bisa untuklah bertahan. Sehingga terjadinya ledakan yang begitu dahsyat, guys. Sampai-sampai ledakannya bisalah dirasakan oleh semua orang. Untuk Xuanmo, dia pun khawatir kalau ledakannya meninggalkan energi spiritual yang begitu tajam. Dia pun bertanya-tanya, apakah dengan ketiga Raja Naga yang berada di Doseng Bintang 3 bisa untuklah menahannya? Untuk Yao Ming melihat Xuanmo lengah, dia pun langsunglah menerjang, sembari berkata, kamu seharusnya memprioritaskan dirinya sendiri terlebih dahulu. Sedangkan ya untuk Xiaoyan, dia sudah engos-engosan. Karena untuk mengeluarkan 2 kekuatan sekaligus, ternyata mengkonsumsi kekuatan jiwa dan ki benar-benar sangatlah besar, guys. Karena bayangan yang dikeluarkan oleh Xiaoyan itu adalah kekuatan jiwanya. Dan dia sangatlah yakin kalau serangan tersebut tidak akanlah membuat mereka mati dengan begitu mudah. Karena dia tahu tubuh fisik dari naga kuno sangatlah begitu kuat. Apalagi mereka berada di ranah Doseng Bintang 3. Jadi pada intinya, Xiaoyan mengakui kalau mereka bertiga memang sangatlah sulit untuk dihabisi. Namun ya, tugas dari Xiaoyan di sini kan hanya untuklah mengulur waktu dan melindungi Xian. Yang membuat Xiaoyan tidaklah menyangka-nyangka kalau mereka bertiga ternyata langsunglah memperlihatkan wujud naganya. Kita bersambung untuklah di episode 183. Berarti tersisa 2 episode lagi barulah selesai permasalahan Pulau Naga Timur. Dan kita akanlah kembali untuk permasalahan dari Aula Jiwa. Namun sebelum itu ya, Ratu Medusa atau Cailin akanlah mendapatkan warisan dari 9 piton 9 warna. Dan itu sepertinya untuk episode 185, guys. Untuk di episode 184-nya, ya sudah pasti ketebak ya, pertarungan sengit antara Xian dengan ketiga Raja Naga akanlah kembali terjadi. Yang dimana Xian akanlah memanggil pedang pembunuh naga. Bisa-bisanya ya, mereka ini kan adalah klan naga. Tetapi memiliki senjata counter untuklah klan naga. Yang tak lain adalah pedang pembunuh naga. Bisa-bisanya ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 这些人交给我们，你去帮子言。异想天开了！分裂凡人先秦的一轮。